labu madu Pak, ini masa tanamnya berapa Pak? Kalau labu madu itu sebelumnya masa tanamnya 3 bulan. 3 bulan? Iya panen. Oh, Ya sekitar 90 hari lah. ini termasuk jenis tanaman baru atau gimana Pak? Kita juga punya tren gitu sekarang. Ini bukan tanaman baru, ini kan labu kan sebenarnya ya tanaman. Kalau di Jawa waduk ya. Iya. Waduk ya sebenarnya hanya bentuknya saja. Kalau walu itu kan bulat. Bulat. Kalau ini Lonjong. lonjong kayak golak gitu kan. Iya. Dan itu memang rasanya lain dari labu yang lain. Kalau labu madu itu cukup banyak dikukus, kita makan pakai sendok, Manis dan enak nikmat, gitu. manis Oh. ya. Kebun. Kalau melon itu 70 hari setelah tanam itu sudah bisa dipanen. 74 HST lah. Kan ini kalau kita nanamnya dari biji, biasanya kan kalau kan kita semai dulu. Kalau di semai itu kalau melon cuma 5 hari saja. 5 hari kita pindah tanam. Jadi secara itu umurnya ada 80 harian. 5 hari, ya 5 hari kita semai, kemudian kita pindah tanam 70. Jadi ntar panen. 70 hari kita. Kalau untuk perawatannya gimana Pak? Kalau perawatannya sebenarnya ya melon itu ya gampang-gampang sulit ya. Soalnya ini kan sejenis timun juga kan. Ini sejenis timun. Sehingga untuk apa namanya perawatannya memang karena kita buat di greenhouse dulu, sehingga saat pembuahan itu kita harus koordinasi, harus kita kawinkan. Itu kan ada bunga jantan, bunga betina. Nah itu antara jam 6 pagi sampai jam 10 kita sudah siap untuk polinasi. Karena kalau nggak dipolinasi itu kuning, nggak jadi gitu. Akhirnya sehingga kita perlu dikawinkan. Karena ini di dalam greenhouse kan kita butuh sebetulnya kalau di luar itu kan ada yang bantu ya lebah. Iya. Masukkan kan itu membantu kan, itu loh untuk koordinasinya. Ini nggak ada yang bantu, nah, sehingga Benar-benar sendiri kita ya, koordinasi sendiri. Alasan Bapak lebih milih di greenhouse apa Pak? Greenhouse itu sebetulnya untuk penyakit itu ke hama itu lebih apa sih, hampir tidak ada yang masuk. Jadi lebih aman dari Lebih hama aman. gitu ya? Sehingga kita memang kan harusnya kan apa namanya yang namanya kita makan buah ya. Makan buah itu kan kita harus mengurangi pestisida. Iya. Sehingga bagaimana kita untuk bisa mengurangi pestisida, otomatis kita Harus membuat terhindar agar dari hama gitu. ya untuk kita tidak memberantas hamanya kan berarti kita tutup dulu Iya. gitu loh, biar hama tidak masuk. Dan sebelum kita nanam kita sterilkan dulu. Oh. Kita sterilkan sehingga hama nggak ada masuk. Dan sementara sampai saat ini kita ya hanya kita pupuk organik. Sehingga secara apa namanya yang berangkat agama karena tidak ada kan kita nggak menggunakan pestisida. Karena kita amati tidak ada. Termasuk kutu kebul saja itu nggak bisa masuk. Itu begitu anunya sih. Walaupun ini juga tembus gitu loh. Tapi kalau hewan yang kecil itu nggak bisa. Untuk pupuk organiknya Bapak dapat dari KUD atau gimana Pak? Enggak, kalau pupuk organik saya buat sendiri. Oh, buat sendiri. Iya. Dari Kita pesan apa itu pohe kambing, kambing, terus kita fermentasi. Kita fermentasi menggunakan air 4 dan kita campur dengan
apa namanya itu kapur dolomit gitu loh. Kita aduk-aduk, kita tutup pakai apa namanya terpal gitu loh. Setiap minggu kita aduk. Terus setelah dingin baru kita pakai. Ini ibaratnya kayak nggak ada bahan kimia gitu yang dipakai sama sekali. Benar-benar organik. Sebenarnya nggak ada, tapi kita tetap sedikit menggunakan pupuk ini karena kita nggak bisa full pakai organik, kita nggak bisa. Kalau pupuk kimianya Pak dapat atau beli atau gimana? Ya beli, Dari KUD atau? enggak dari ya di toko sini kan banyak. Terus saya pakainya kan yang non subsidi. Oh iya iya. Kalau yang subsidi itu ya memang anjuran dari apa namanya itu menggunakan pupuk yang memang benar-benar kandungannya itu sudah teruji. Oh iya. Misalkan kandungan 16 itu ya memang benar-benar kandungannya itu. Tapi kalau pupuk subsidi kan kita nggak tahu Iya, gitu. nggak ngerti. Sebenarnya berapa sih kandungan yang sebenarnya kita kan juga nggak tahu. Sehingga kita nggak mau bermain-main dengan itu karena kita mahal juga, termasuk bibitnya juga mahal. Jadi kalau kita main-main itunya malah Iya hasilnya. Hasilnya sehingga kita menggunakan pupuk yang non subsidi. Itu sama besar. Pruning. Kita pruning. Jadi kita mencari batang utamanya itu sebelumnya itu dari apa namanya itu tunas air. Nah, tunas air batang utama saya potong, terus tunas air yang saya sehingga tumbuhkan Kak. ya satu pohon itu ada dua. Cabangnya dua. Jadi dua itu saya ambil dua. Kenapa saya ambil dua? Karena nanti akan saya buahkan satu-satu gitu loh. Sehingga nanti satu pohon berbuah dua, kemudian diharapkan sama besarnya. Soalnya kalau nanti ada batang utama, terus kemudian ada apa namanya tunas air, sebenarnya tunas air juga membawa buah juga. Itu nanti itu bisa yang tunas utama besar, tapi yang tunas air kecil Karena gitu loh. pembagian zat. Karena beda lagi. Iya, Nah, ini kita buat dua gitu loh, biar itu sama-sama besar gitu. Jadi kalau pohon utamanya sama-sama besar, otomatis buahnya sama-sama besar. Ini ada berapa pohon Pak kira-kira? Ini kira-kira 600. Masya Allah. 600 Banyak ya. ya 600 pohon. Terus kita polinasi batang utamanya sehingga terjadi ini ada dua pohon sehingga ada 1.200. Jadi satu biji kita harapkan dua batang utama. Mau lihat nggak apa ke dalam? Dalam nggak Sampai masalah. dijelasin nggak apa-apa. Lihat-lihat. Saya Artinya kok kan gitu? ini sebenarnya kan ini tunas air satu pohon ini kan ada tunas utama ya, kita potong sehingga kita anukan yang tunas air sehingga jadi dua. Nah dua ini kan sama besar gitu loh, tapi nanti ada yang saya apa ini misalkan ini, kalau ini batang utama yang saya pelihara. Kemudian ini satu batang, ini kan kecil, ini besar. Itu yang tunas air. Nah, ini tunas air, ini batang utama. Sehingga nanti antara tunas air dan batang utama, biasanya kalau batang utama itu penyerapan nutrisinya kan lebih besar. Iya. Gitu loh. Sehingga nanti buahnya akan lebih besar, kemudian sini akan lebih kecil. Nah, semacam ini sudah mau ini kan? Nah, ini sudah mau. Kalau sementara yang batang ini belum, ini kan batang airnya belum. Tapi kalau yang dipotong ini sama-sama sudah ada. Ini sudah ada, kemudian ini juga sudah ada kan, sehingga batang. Gitu. Tapi kalau batang utama sama tunas airnya belum ada ini, belum keluar. Tapi batang utamanya sudah keluar nih. Nah, iya kan? Karena nutrisinya itu terserap sini sehingga tidak untuk kita polinasi ini kan termasuk bunga yang
dia pada saat ini mekar, nah kita anukan biar, nah itu nanti dikawinkan. Nah kalau yang sudah di polinasi ini kita potong. Terus, kenapa harus saya sisakan ini? Harus disisakan satu. Karena pada saat nanti nutrisi masuk, kalau kelebihan nutrisi itu tidak masuk ke sini semua. Tapi kalau kelebihan nutrisi berarti masih ada. Ya. Yang makanya harus di kita, soalnya kalau kita mau nyiram, kadang kan kita di greenhouse kan tidak kehujanan, sehingga kan kita rawan ke kekeringan juga. Sehingga kalau kita mau ngocor satu persatu ya kita terlalu lama. Yang kita buat ya, kemudian buka, begitu dibuka langsung jes ke sana. Nanti setiap ini sudah keluar air. Jadi kita lubangi pada di lubang ini masing-masing. Lubangi istilahnya larinya itu ke batangnya. Kalau ini sebenarnya saya mikir gitu loh, aduh ini kalau untuk menghemat tenaga kira-kira gimana, tapi memang ini memang sudah disediakan dari pabrik termasuk ini drip ini kan tidak ada. Oh, itu yang Memang untuk airnya ya ini kan plastik drip, ini untuk pengairan. Sebenarnya hanya tekniknya saja yang kita sendiri. Kalau kadang-kadang kelihatan masih basah ya biar, tapi kalau kelihatan agak kering siram.